Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisandra Yanti. Saya pembimbing literasi dari SDN Baru Tunggul 3, Kecamatan Ranca Bali. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan buku yang telah saya baca sebelumnya yang berjudul Putra Harapan Bangsa. Penulisnya adalah C. Anwar Tanjung, penerbitnya PT Balai Pustaka, dan tebal bukunya 56 halaman. Saya menggunakan AIH dalam mereview buku ini, yaitu alasan, isi, dan hikmah. Alasan saya memilih buku ini adalah karena saya tertarik terhadap judulnya, yaitu Putra Harapan Bangsa, sehingga saya merasa penasaran terhadap judul ini. Kemudian isinya diceritakan seorang anak yang bernama Tatang yang berasal dari desa nelayan yang ada di Belawan Deli, Sumatera Utara. Tatang terkenal sebagai anak yang sangat baik, sangat pintar, cerdas, dan juga berilmu agama yang tinggi. Tatang pun disayangi oleh para gurunya di sekolah. Namun sayangnya di kelas 4 SD ia harus putus sekolah karena ayahnya meninggal dunia pada saat mencari ikan di laut. Tatang pun harus menggantikan ayahnya menjadi tulang punggung keluarga. Ia harus bekerja keras mencari nafkah untuk membantu ibunya sehari-hari. Namun Tatang bukan satu-satunya anak bagi ibunya karena Tatang memiliki seorang kakak yang bernama Buleng. Tetapi mereka berdua sangat jauh berbeda dalam sikapnya. Buleng adalah anak yang pembangkang, berbeda jauh dengan Tatang. Ia tidak pernah mau membantu orang tuanya. Ia tidak pernah mau bekerja keras. Sehingga sepeninggal ayahnya, ibu Tatang sakit-sakitan. Dan ia memilih untuk berobat ke seorang dukun. Bukan sehat yang ia dapatkan, melainkan tambah parah dan uang simpanan Tatang pun terkuras habis. Tatang berpikir ibunya itu memiliki penyakit malaria, sehingga ia berinisiatif ke kota untuk mencari obat ibunya, yaitu Pilkina. Hanya Pilkina lah yang bisa mengobati sakit ibunya, yaitu sakit malaria. Kemudian Tatang berangkat ke kota dan ia dengan susah payah akhirnya mendapatkan obat tersebut. Dengan senang hati, dengan semangat dan harapan yang tinggi, ia pun kembali ke desa. Setibanya ia di desa, betapa kagetnya melihat di pekarangan rumahnya sudah berlalu larang orang keluar masuk dari rumahnya. Ia mulai merasa tidak enak terhadap keadaan ibunya. Apa yang terjadi dengan ibunya? Ternyata benar. Ketika ia masuk ke rumahnya, ibunya sudah tiada. Ibunya pun meninggal dunia dengan sakit malarianya. Betapa terpukulnya hati Tatang. Ia merasa gagal untuk mencarikan obat bagi ibunya. Namun apalah daya, itu semua sudah terjadi. Singkat cerita, Tatang pun uh, hidup sebatang kara. Dan di suatu malam di bulan Ramadan ketika ia sudah selesai makan sahur, tiba-tiba dia dikagetkan. Ada seseorang yang datang ke rumahnya, lalu tiba-tiba ia mengusirnya dengan kejam. Siapa itu? Dia adalah Tuan Jarot. Tuan Jarot adalah tengkulak yang sangat kejam dan pelit semasa hidupnya. Ia diusir karena ternyata rumahnya sudah dijual oleh Buleng kakaknya. Sungguh tega Buleng itu. Kemudian akhirnya Tatang harus terpaksa meninggalkan rumahnya. Ia terpaksa tinggal di Langgar. Langgar itu masjid kecil, tetapi seorang guru yang bernama Bapak Haji Sapari yang sangat baik hati mengajak Tatang untuk tinggal bersama di rumahnya. Dengan beberapa kali penolakan, akhirnya Tatang pun menerima tawaran Pak Haji tersebut. Kemudian singkat cerita, di Hari Raya Idul Fitri, Tuan Jarot terbunuh. Tuan Jarot terbunuh meninggal dunia akibat dirampok. Dirampoknya dengan mengagetkan karena yang merampok adalah anak buahnya sendiri. Singkat cerita,
Tatang menjadi seorang pelopor di desanya. Sepeninggal Tuan Jarot yang meninggal, dia menggagas untuk membuat koperasi di desanya. Dia meningkatkan kehidupan nelayan-nelayan di desanya sehingga desa nelayan tersebut menjadi semakin maju dan terkenal ke kota-kota besar. Bukan hanya itu, dengan gagasan yang sangat cemerlang dan luar biasa semangatnya, Tatang menjadi seorang lurah menggantikan lurah yang sebelumnya. Ia terkenal sebagai lurah yang sangat hebat luar biasa. Ternyata Tatanglah yang menjadi putra harapan bangsa di desanya. Hikmah dari cerita buku ini adalah bahwa setiap manusia berhak untuk menjadi orang yang sukses, orang yang mempunyai karir yang lebih baik ketika ia memiliki keinginan dan tekad yang sangat kuat. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi buku dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.